Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan materi regulasi kepegawaian. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai apa itu administrasi kepegawaian, yang di situ ada ruang lingkupnya, ada sistem dan fungsinya, kemudian ada sistem kepegawaian di Indonesia. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya pada bab 1. Sekarang kita lanjutkan di bab 2 ini dengan materi regulasi kepegawaian. Mungkin pada mata pelajaran sarana dan prasarana juga sudah kita pelajari apa itu yang dinamakan dengan regulasi. Jadi anak-anak, regulasi itu kan sama dengan peraturan. Berarti kalau regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, bersifat mengikat baik pengusaha, pegawai maupun pemerintah. Jadi dengan adanya regulasi kepegawaian ini diharapkan antara pengusaha, pegawai, dan pemerintah itu dapat bekerja sesuai dengan aturan tertentu. Jadi semua aturan itu dibuat untuk apa? Supaya tujuan dari usaha atau tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai dengan baik, karena adanya peraturan untuk pegawainya, pengusahanya maupun pemerintah. Jadi regulasi ini dibuat supaya semuanya tuh sama-sama merasa diuntungkan gitu. Tidak ada hak-hak atau kewajiban yang dilanggar, baik itu hak dan kewajiban pegawai, pengusaha maupun pemerintah, sehingga permasalahan yang timbul di kemudian hari itu dapat diminimalkan, seperti masalah gaji, lalu masalah kinerja, masalah pemberian hak untuk pegawai dari perusahaan dan lain sebagainya, itu dapat diminimalkan kalau ada regulasi kepegawaian. Contoh sederhana, regulasi mengenai jam kerja. Nah, kalau nggak ada regulasi atau peraturan mengenai jam kerja, maka pegawai itu akan semaunya berangkat dan pulang kerja, sehingga tidak dapat dikendalikan kinerjanya, bekerja semaunya. Ujung-ujungnya apa? Yang dirugikan adalah perusahaan, karena tujuannya tidak tercapai dengan baik dan tepat waktu gitu. Lalu contoh kedua, kalau tidak ada regulasi kepegawaian, perusahaan itu semena-mena memberikan gaji. Nah, karena apa? Karena nggak ada peraturannya nih dari pemerintah ataupun dari perundang-undangan, sehingga siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pegawai gitu. Jadi kalau ada regulasi atau peraturan ini, maka semua itu merasa diuntungkan, tidak ada yang dirugikan gitu. Sebelum kita jauh membahas mengenai regulasi kepegawaian atau aturan tentang kepegawaian yang isinya banyak sekali, ada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, kali ini Ibu akan membahas mengenai apa sih kepegawaian atau ketenaga kerjaan itu gitu. Jadi saat nanti kita membahas regulasinya, kita tuh udah tahu perbedaan-perbedaan dan macam-macam kepegawaian atau ketenaga kerjaan. Yang pertama, kepegawaian atau ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi beberapa jenis yang dinamakan kepegawaian itu. Yang pertama ada yang namanya tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa maupun barang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.
Jadi kalau orang itu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa maupun barang yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun kebutuhan masyarakat, itu disebut dengan tenaga kerja. Contohnya siapa? Contohnya pedagang, lalu dosen, lalu sopir, kuli, dan lain sebagainya. Itu namanya tenaga kerja karena dia menghasilkan jasa ataupun barang yang tujuannya itu memenuhi kebutuhan baik diri sendiri maupun masyarakat. Nah, tenaga kerja ini juga diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja atau kelompok kerja yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang tertentu sehingga dapat menghasilkan. Jadi tenaga kerja ini dihasilkan karena adanya didikan atau pendidikan. Contohnya siapa? Dosen, guru, dokter, pengacara, akuntan, itu kan harus melalui pendidikan terlebih dahulu supaya mereka bisa menjadi tenaga kerja. Itu maksudnya tenaga kerja terdidik. Yang kedua, ada yang namanya tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah suatu kelompok tenaga kerja yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Nah, kalau tenaga kerja terdidik tadi kan mereka bisa menjadi tenaga kerja apabila sudah mendapatkan pendidikan. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini mereka bisa menjadi tenaga kerja ketika mereka sudah memiliki keahlian yang diperoleh dari mana? Dari adanya pelatihan atau pengalaman. Contohnya apa? Contohnya adalah sopir, lalu montir, dan lain sebagainya. Itu kan mereka tuh tidak ada pendidikannya, tapi mereka itu didapat melalui pelatihan atau tukang jahit juga bisa. Jadi yang di situ tenaga kerja yang diperoleh karena adanya pelatihan disebut dengan tenaga kerja terlatih. Yang ketiga ada yang namanya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Maksudnya adalah tenaga kerja atau suatu kelompok kerja yang bekerja dengan mengandalkan tenaga kerjanya saja. Jadi dia nggak dapat pelatihan, nggak dapat pendidikan, tapi dia cuma mengandalkan tenaganya aja untuk menjadi seorang tenaga kerja gitu. Nggak ada skill, nggak ada pelatihan, tapi dia tuh bisa gitu, hanya dengan mengandalkan tenaganya saja. Contohnya siapa? Contohnya asisten rumah tangga, kemudian buruh kasar, kuli, itu kan mereka tidak terdidik dan tidak terlatih, tapi mereka mampu menjadi seorang tenaga kerja karena mereka hanya mengandalkan tenaganya saja untuk bekerja, tapi tetap menghasilkan atau tetap untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat gitu. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah kelompok kerja dengan usia produktif, yakni antara umur 15 sampai 64 tahun, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Jadi angkatan kerja ini adalah orang-orang dari usia 15 sampai 64 tahun yang di situ dia sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Contoh nih, ada teman kalian yang mereka itu putus sekolah di SMP. Nah, saat usia 16 tahun kalian masuk SMA, mereka tidak sekolah tapi bekerja, sedang mencari pekerjaan atau bahkan sedang mencari pekerjaan. Itu dinamakan dengan angkatan kerja. Nah, usia angkatan kerja ini adalah usia produktif ya. Jadi orang-orang yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan itu disebut angkatan kerja. Nah, ada lagi sebutannya. Jadi angkatan kerja ini ada 2 lagi. Yang pertama usia bukan angkatan kerja, yang kedua usia angkatan kerja. Kalau usia bukan angkatan kerja ini mereka itu usianya produktif, tapi mereka bukan angkatan kerja karena merasa belum bisa bekerja. Contohnya siapa? Contohnya kalian pelajar atau mahasiswa. Itu kan kalian kan sudah berumur 17 sampai 18 tahun. Atau seorang mahasiswa di universitas itu kan sudah umurnya udah 20-an, udah 23, tapi mereka tidak bekerja gitu atau belum bisa bekerja karena menjadi seorang pelajar dan mahasiswa tadi. Berarti mereka disebut dengan bukan angkatan kerja. Usianya produktif tapi mereka tidak bekerja dan sedang tidak mencari pekerjaan gitu.
Yang kedua, ada yang dinamakan dengan angkatan kerja, yaitu tadi adalah orang-orang atau penduduk yang berusia produktif dan sudah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Dia usianya 15 sampai 64 tahun dan dia juga sedang bekerja atau malah sedang mencari pekerjaan. Itu disebut dengan angkatan kerja gitu. Jadi kalau kalian termasuk usia termasuk disebut dengan bukan angkatan kerja, usianya produktif 16 sampai 18 tahun, tapi kalian tidak sedang mencari pekerjaan dan tidak sedang bekerja gitu. Jadi kalian disebut dengan bukan angkatan kerja. Kalau ibu disebut dengan angkatan kerja karena usia ibu produktif 15 sampai 64 tahun dan ibu sedang bekerja. Makanya ibu disebut dengan angkatan kerja. Tuh. Selanjutnya ada yang namanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu permintaan terhadap tenaga kerja. Jadi, maksudnya adalah kondisi di mana adanya lowongan kerja yang dapat diisi oleh calon-calon tenaga kerja. Gitu. Jadi ini hubungannya antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Itu namanya kesempatan kerja. Misalnya gini, CPNS tahun ini dibutuhkan 200 orang guru. Nah, berarti ada kesempatan kerja itu untuk tenaga kerja gitu. Jadi kalau di situ ada calon tenaga kerjanya, lalu ada lowongan pekerjaan, itulah yang dinamakan dengan kesempatan kerja. Jadi si calon pekerja ini sudah punya kolam untuk bekerja, artinya sudah ada gambaran tempat untuk bekerja. Karena adanya lowongan tadi, makanya disebut dengan kesempatan kerja. Yang kedua, ada istilah pekerja. Pekerja adalah penjual jasa, baik itu pikiran maupun tenaga, dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi orang-orang yang di situ pekerjaannya adalah penjual jasa baik berupa pikiran dan tenaga, kemudian ada bayaran yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan, itu disebut dengan pekerja. Menurut Malayu SP Hasibuan. Contohnya siapa? Contohnya ibu nih sebagai guru. Ibu adalah seorang pekerja karena ibu menjual jasa berupa pikiran dan tenaga. Kemudian ibu mendapatkan bayaran dari sekolah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada yang disebut dengan pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Jadi seorang pengangguran ini usianya usia produktif, tapi dia tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Itu disebut dengan pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah berbanding dengan tingkat yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi semakin tinggi pengangguran di suatu negara, maka makin buruk tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk yang produktif. Jadi kalau penganggurannya lebih banyak daripada yang bekerja ini atau penduduk yang produktif ini akan menanggung lebih banyak lagi beban di negara tersebut. Gitu. Nah, pengangguran dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya pengangguran siklis. Adalah pengangguran yang disebabkan merosotnya perekonomian atau resesi ekonomi suatu negara. Jadi pengangguran ini ada karena negara tersebut itu ekonominya sedang merosot gitu. Jadi menyebabkan banyaknya PHK di mana-mana sehingga menimbulkanlah pengangguran siklis. Yang kedua ada yang namanya pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena tidak sesuainya jenis pekerjaan yang diminta dengan yang ditawarkan. Jadi misalnya di suatu daerah itu dibutuhkannya atau dimintanya adalah seorang guru, tapi ternyata yang ditawarkannya itu lebih banyak tenaga medis atau kesehatan. Jadi banyaklah pengangguran di situ yang disebut dengan pengangguran struktural karena tenaga kerja yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian musim.
Biasanya ini terjadi pada seorang petani, misalnya nih petani sedang tidak musim tanam atau musim panen. Nah, maka si petani itu akan menjadi pengangguran musiman karena waktunya dia tuh tidak bekerja, hanya sedang menunggu musim tanam maupun menunggu musim panen. Yang selanjutnya ada yang namanya pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya modernisasi dalam berproduksi. Jadi di sebuah perusahaan itu sudah tidak membutuhkan tenaga manusia. Yang perusahaan itu pakai adalah mesin. Nah, itulah orang-orang yang tidak bekerja ini yang digantikan oleh mesin ini dinamakan dengan pengangguran teknologi. Pengangguran yang disebabkan karena sudah bergantinya tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Selanjutnya ada yang namanya pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan karena adanya pergeseran antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Misalnya nih, tenaga kerja yang keluar dari pekerjaan karena ingin pekerjaan yang lebih baik gitu. Jadi dia itu keluar menjadi pengangguran karena dia itu ingin mencari pekerjaan lebih baik lagi, yang gajinya lebih tinggi, yang pekerjaannya lebih mudah dan lain sebagainya, sehingga si pekerja yang keluar ini disebut dengan pengangguran friksional. Yang terakhir ada yang namanya pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesempatan kerja lebih sedikit jika dibandingkan dengan angkatan kerja. Jadi orang yang mencari pekerjaan itu lebih banyak daripada pekerjaan yang ada atau kesempatan kerja yang ada, sehingga orang-orang yang mencari pekerjaan ini nih yang tidak bekerja ini disebut dengan pengangguran friksional. Pengangguran disebabkan karena kesempatan kerja itu lebih sedikit daripada angkatan kerja. Nah, gimana sih Bu cara ngitung TPT atau tingkat pengangguran terbuka? Caranya adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Itulah cara penghitungan tingkat pengangguran terbuka di suatu negara atau TPT. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini mengenai regulasi. Jadi hari ini kita membahas mengenai apa itu kepegawaian dulu atau apa itu ketenaga kerjaan. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu regulasinya. Jadi saat pertemuan berikutnya kita membahas regulasi, kalian sudah cukup mengerti tentang apa itu ketenaga kerjaan atau kepegawaian. Sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.